Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Garda Nurul Alam, kelas 12 Sekar 1, SMK Mataram Semarang. Kesempatan kali ini saya akan membahas perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum, untuk memberikan perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Sedangkan penegakan hukum adalah proses dilaksanakannya upaya untuk memfungsikan norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam bermasyarakat dan bernegara. Suatu perlindungan hukum dapat dikatakan perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur berikut ini, yaitu 1. Adanya perlindungan hukum dari pemerintah kepada warganya. 2. Jaminan kepastian hukum. 3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara. Yang 4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. 2. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Negara wajib melindungi warganya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan, dan penyimpangan hukum. Selain itu, negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negaranya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini, yaitu tegaknya supremasi hukum. 2. Tegaknya keadilan. 3. Mewujudkan perdamaian di dalam kehidupan bermasyarakat. Lanjut, dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Menurut pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak dengan kecualinya. Lanjut, peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama yaitu peran Kepolisian Republik Indonesia atau yang disingkat Polri. Yang kedua, peran Kejaksaan Republik Indonesia. Yang ketiga, peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Yang keempat, peran advokat dalam penegak hukum. Yang kelima, peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disebut dengan KPK. Lanjut, dinamika pelanggaran hukum. Berbagai kasus pelanggaran hukum
disebut juga perbuatan melanggar hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu satu, pelanggaran hukum oleh si pelanggar yang dianggap sudah sesuai dengan kebiasaan. Berikut ini contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan yang berlaku di sekolah. 1. Mencontek ketika ulangan. 2. Datang ke sekolah terlambat. 3. Bolos mengikuti pelajaran. 4. Tidak memperhatikan guru. 5. Berpakaian tidak rapi dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.